Sidang Citizen Lawsuit, CLS, terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, Selasa, 24 Februari 2026, memanas saat kuasa hukum UGM, Yusuf Wibowo, mempertanyakan kapasitas saksi ahli Dr. Tifauzia Tiasuma. Dalam persidangan, Yusuf Wibowo menanyakan jurnal ilmiah apa saja yang telah diterbitkan Dr. Tifa dan Trindex Scopus. Kalau memang saksi ahli sebagai peneliti, apakah kami bisa mengakses jurnal yang Trindex Scopus? Ungkap Yusuf. Pertanyaan ini dilontarkan untuk menilai sejauh mana Dr. Tifa memenuhi standar keahlian akademik yang biasanya diukur melalui publikasi ilmiah Trindex Scopus. Menanggapi pertanyaan itu, Dr. Tifa menegaskan dirinya tidak membutuhkan jurnal yang Trindex Scopus. Ia menilai pencapaian ilmiahnya telah melampaui kebutuhan publikasi semacam itu. Soal peneliti membutuhkan karya yang dimuat di Scopus atau pada jurnal yang Trindex. Kalau di Indonesia orang yang membutuhkan cuma untuk kenaikan pangkat. Dan itu punya kewajiban untuk itu. Saya sudah melampaui itu, ujarnya. Dr. Tifa bahkan membandingkan posisi intelektualnya dengan filsuf-filsuf besar seperti Plato dan Socrates, menyatakan bahwa buku yang diterbitkannya setara dengan ribuan jurnal ilmiah. Posisi saya sudah menjadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Karena itu saya sudah beranjak. Dalam bahasa penelitian saya sudah berada di posisi orakel. Orakel itu seperti orakel di masa lalu namanya Plato, Socrates, Galileo. Mereka mentasbihkan karyanya bukan lagi pada jurnal tapi pada buku. Satu buku ada 2000 jurnal. Jadi tidak penting orang seperti saya menerbitkan jurnal lagi, ungkapnya. Selain itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, mengajukan keberatan atas kehadiran Dr. Tifa sebagai saksi ahli. Menurut Irfan, kesaksian Dr. Tifa tidak independen karena terkait laporan kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Kami menyatakan keberatan sebagai ahli dengan alasan terkait laporan tentang fitnah terhadap tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya yang bersangkutan telah ditetapkan statusnya tersangka. Dengan status sebagai tersangka itulah keterangan yang dilakukan di persidangan tidak independen, ada kecenderungan membela kepentingan dalam statusnya sebagai tersangka, jelas YB Irfan. Gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi mencuat beberapa tahun lalu. Kasus ini pertama kali mencuat ketika Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022.